أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan keharibaan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat yang banyak sekali kepada kita semua, sehingga kita tidak sanggup menghitung-hitungnya. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang pandai mensyukuri nikmatnya, istiqamah dalam iman, dalam Islam hingga kematian menjemput kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, melanjutkan pembahasan perjalanan akhirat setelah manusia dikumpulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di tempat yang sama yang disebut dengan Al-Mahsyar, tempat berkumpul. Mereka akan menunggu keputusan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sementara masing-masing dari mereka akan dibangkitkan sesuai dengan keimanan, sesuai dengan amal saleh, sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan di dunia ini. Secara garis besar, mereka menjadi 3 kelompok. Yang pertama mukmin, yang kedua kafir, dan yang ketiga adalah orang-orang munafik. Kelompok yang pertama tentulah ini kelompok yang menjadi dambaan setiap di antara kita, yakni digolongkan oleh Allah Jalla wa'ala sebagai seorang mukmin yang kelak mendapatkan berbagai macam keutamaan, pahala yang Allah berikan diwujudkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam bentuk konkret. Kalau mungkin ketika di dunia mereka tidak melihat secara langsung pahala-pahala mereka, bahkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala itu akan dapat mereka lihat, akan dapat mereka rasakan, bahkan akan merubah dirinya menjadi orang-orang yang mulia kelak di akhirat, yaitu dengan ciri-ciri khususnya. Di antara orang-orang mukmin yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala keutamaan, yaitu mereka orang-orang yang tetap dalam keimanan, di dalam akidah yang lurus, jauh dari penyimpangan-penyimpangan akidah, tetap istiqamah di dalam iman sampai kematian menjemputnya. Maka Allah Jalla wa'ala menjadikan wajah-wajah mereka itu bergembira, cerah wajahnya. Tampak dari raut muka mereka
wajah mereka pada hari itu, kalau dalam bahasa di sini yakni nadhirah atau nadratan, yang artinya berseri-seri, sebagaimana di dalam surah Al-Qiyamah pada surah 75, yaitu pada ayat yang ke-22, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman dalam ayat tersebut, wujuhu yawma idzin nadhirah, wajah-wajah mereka pada hari itu nadhirah, tampak cerah, berseri-seri. Ini sifat orang mukmin yang paling pokok dan paling utama. Wajah, karena manusia itu yang pertama kali dilihat adalah wajah. Kenapa mereka mendapatkan nikmat ini? Karena pada saat itu mereka memandang Rabbnya. Ila rabbiha nazirah. Kepada Rabb mereka melihat. Inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasannya melihat Allah itu akan betul-betul terwujud, dan ini merupakan tingkat kenikmatan tertinggi di antara kenikmatan ukhrawi, yaitu melihat Allah Jalla wa Ala, yang tentu akan berdampak, berimbas kepada kenikmatan yang dirasakan oleh hambanya yang melihat Allah secara langsung, di mana Allah Jalla wa Ala memberikan kesempatan bagi hamba-hamba yang beriman untuk melihat wajahnya, sementara ketika dia di dunia mereka belum pernah melihat sama sekali, bahkan tak seorang pun yang pernah melihatnya. Bahkan Nabi kita Muhammad sendiri sallallahu alaihi wasallam belum pernah melihat Allah, baik ketika beliau Isra dan Mi'raj atau mungkin pada saat yang lainnya. Demikian pula nabi-nabi yang lain. Karena Allah itu memiliki hijab, tabir. Hijabuhun nur. Tabirnya adalah cahaya. Jika hijab ini dibuka akan terbakar semua yang ada, di mana penglihatan Allah sampai kepadanya. Nah, nanti ketika di hari kiamat Allah betul-betul akan membuka tabirnya, sehingga manusia melihat Allah tabaraka wa ta'ala dengan jelas. Sampai Nabi menganalogikan bahwa manusia akan melihat Allah di hari kiamat seperti terangnya, jelasnya melihat matahari di siang hari, seperti melihat bulan purnama di malam hari yang tidak berawan. Maka mereka betul-betul melihat Allah Jalla wa'ala. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim di nomor 149, ketika itu para sahabat bertanya, apakah kita kelak dapat melihat Rabb kita? Maka Nabi balik bertanya, apakah kalian kesulitan melihat matahari di siang hari atau bulan purnama di malam yang terang tidak berawan? Maka mereka menjawab, tidak sama sekali merasakan kesulitan. Silakan. Dari Atha bin Yasin Al-Laitsi radhiyallahu anhu katanya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengabarkan kepadanya bahwa orang banyak bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapatkah kami melihat Rabb kami nanti di hari kiamat? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu mendapat kesulitan melihat bulan purnama di malam 14? Jawab mereka, tidak ya Rasulullah. Tanyanya, apakah kamu merasa sulit melihat matahari di langit tak berawan? Jawab mereka, tidak ya Rasulullah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Anda semua akan melihatnya nanti seperti itu. Di hari kiamat kelak Allah akan mengumpulkan seluruh umat manusia, lalu Dia berfirman, siapa yang menyembah selain aku, hendaklah dia mengikutinya. Maka yang menyembah matahari akan mengikuti matahari, yang menyembah salib akan mengikuti salib, yang menyembah sapi akan mengikuti sapi. Mereka semua digiring masuk ke dalam neraka
jahannam. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Mereka digiring berbondong-bondong memasuki neraka jahanam, dijungkir balikan bersama berhala-berhala mereka. Maka tinggallah dua kelompok besar. Karena orang kafir masuk ke neraka semua. Tinggal mukmin dan munafik. Lanjut. Maka tinggallah umat ini, yaitu orang-orang mukmin, yang di dalamnya juga termasuk pula orang-orang munafik. Iya. Tinggal orang-orang mukmin dan munafik sajalah yang ketika itu mereka diuji oleh Allah, diuji keimanannya, diuji tentang tauhidnya, terutama tauhid asma dan sifatnya. Bagaimana mereka meyakini tauhid asma dan sifat, tentang sifat-sifat Allah yang mereka telah pelajari di dunia ini. Apakah benar, apakah menyimpang? Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala mendatangi mereka dalam bentuk yang lain yang mereka tidak kenal. Lalu Allah berfirman, "Akulah Rabbmu, ikutilah aku." Jawab mereka, "Kami berlindung dengan Allah dari segala tipu dayamu. Kami akan tetap di tempat ini, kami ini sampai Tuhan kami datang menjemput kami." inilah orang-orang mukmin. Mereka tetap akan menunggu Rabbnya, di mana Rabb itu akan datang sesuai dengan sifat-sifat yang telah mereka kenal ketika di dunia. Sifat zatnya, sifat perbuatannya mereka kenal dari Al-Quran, dari As-Sunnah. Sifat zat Allah, tentang wajahnya, tentang tangannya, tentang kakinya, tentang betisnya, jelas dengan kaidah-kaidah yang sudah dijelaskan bahwa tidak boleh kita menyerupakan dengan makhluknya, tidak boleh meniadakan secara keseluruhan atau sebagiannya. Tidak boleh, yakni mentakwil, memalingkan makna dari sifat-sifat Allah itu. Ketika mereka memahami di dunia dengan benar, mereka akan melihat Allah Jalla wa'ala dengan jelas. Disinilah perbedaan nanti antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah, yakni bagaimana mengimani sifat Allah Jalla wa'ala. Karena Allah nanti akan datang menguji keimanan orang-orang mukmin dan munafik. Apakah memang benar-benar mereka mengenal Allah atau tidak? Disitulah letak perbedaannya. Maka orang-orang munafik akan tertipu. Kemudian Allah kembali menghadap mereka dengan sifat-sifat yang pernah mereka pelajari, mereka ketahui dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian lanjut. Apabila Rabb kami telah datang, kami akan mengenalnya. Maka datanglah Allah Ta'ala dalam bentuk yang mereka kenal, seraya berfirman, "Akulah Rabbmu." Jawab mereka, "Ya, Engkaulah Rabb kami." Yudrabul jisru, kemudian setelah itu dibentangkan al-jisru, yaitu as-sirat, di mana mereka akan meniti baik orang mukmin ataupun orang munafik. Adapun orang-orang kafir tidak perlu ikut meniti sirat. Mereka sudah langsung masuk ke dalam apa? Jahannam. Hanya orang-orang mukmin dan orang munafik yang akan menghadapi ujian seperti ini. Maka orang-orang mukmin wajah-wajah mereka berseri-seri karena mereka melihat Rabbnya. Inilah nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Di dalam surah yang lain, yaitu surah yang ke-76, surah Ad-Dahr atau surah Al-Insan, di mana Allah Jalla wa'ala berfirman pada ayat yang ke-11, 10 dan 11, "Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. Apa kata Allah? Sungguh, kami takut akan azab Rabb kami pada hari ketika orang-orang berwajah masam penuh kesulitan. Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan. Iya.
Orang-orang mukmin ketika dia di dunia memupuk jiwa takutnya kepada Allah Jalla wa'ala. Inna nakhafu mir rabbina, sesungguhnya kami takut kepada Rabb kami, yakni takut akan kebesaran Rabbnya, takut akan azabnya, takut akan siksanya. Demikian pula takut yang lain, mulai dari takut karena azab, karena dia berbuat maksiat, sampai kepada takut tertinggi, itu takut kalau amal perbuatan mereka tidak diterima. Bukan karena takut berbuat maksiat. Orang mukmin itu takut kalau amalnya tidak diterima. Takut kepada Allah. Kalau takut karena berbuat maksiat, wajar, karena mereka merasa berdosa, dan dari dosa itu akan dibalas oleh Allah. Tapi ini tidak berbuat dosa, mereka justru ahli ibadah, tapi mereka takut amalnya tidak diterima. Itu takut tertinggi. Sehingga ketika Aisyah bertanya tentang surah Al-Mu'minun 23 ayat 60, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun, dan orang-orang yang telah memberi apa yang mereka punya, apa yang mereka beri, dalam hal ini adalah sedekah. Wa qulubuhum wajilatun, sementara hati-hati mereka takut. Maka Aisyah bertanya kepada Nabi, diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ahumul ladina yashrabul khamra wa yaznun, apakah mereka itu berminum khamr, apakah mereka adalah orang-orang yang berzina? Nabi mengatakan, ya bintas Siddiq, wahai anak Abu Bakar As-Siddiq, humul ladina yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun, mereka justru adalah orang-orang yang melaksanakan salat, melaksanakan puasa, mereka adalah orang-orang yang bersedekah. Walakin yakhafuna alla yaqbalu a'malahum, akan tetapi mereka takut kalau amal-amal mereka tidak diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Inilah takutnya orang mukmin. Apalagi ketika hari nanti manusia dikumpulkan, tidak ada jaminan di antara kita bahwa amal-amal kita ini diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Karena belum ada kepastian. Sampai pada ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, belum ada kepastian apakah amal kita diterima atau tidak. Makanya mereka takut pada hari itu. Inna nakhafu mir rabbina yauman abusan qamtarira, pada saat hari itu di mana wajah-wajah mereka muram durja, tampak dari wajah-wajah mereka ketakutan. Kemudian orang-orang mukmin dipelihara dari rasa takut tersebut. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum, Allah kemudian memelihara mereka orang-orang mukmin dari ketakutan tersebut. Walaqahum, dan menemui Allah dalam kondisi nadratan, wajah yang berseri-seri, wasurura, dan juga karena gembira. Gembira itu berarti apa? Suasana hati. Yang itu akan terrefleksi pada wajah. Makanya nek wong seneng iku ketok raine apa? Sumringah. Nek mecucu itu berarti menunjukkan hatinya apa? Sumpek gara-gara apa? Utang. Ya Allah. Itu cermin daripada hati itu ya wajah-wajahnya. Semoga wajah-wajah kita di dunia ini kelihatan gimana? Sumringah. Sumringah yang benar-benar sumringah karena ibadah gitu. Jangan sumringah hanya karena berbuat maksiat. Gembiranya wajah atau tampak sumringahnya wajah di dunia ini belum jaminan. Bisa jadi itu hanya sekedar apa?
hanya sekedar ya kamuflas artifisial, bukan yang sebenarnya gitu. Ya mudah-mudahan kalaupun di dalamnya menyimpan kedukaan, tapi duka bukan karena perbuat maksiat, tapi ketakutan kita kepada Allah, sebagaimana orang-orang mukmin tadi itu. Ikhwatal iman, na'azzani Allah wa iyyakum. Yang kita harapkan ya adalah yakni keceriaan hati kita yang terrefleksi nanti tampak dari wajah-wajah kita, yakni pada hari kiamat nanti, di mana Allah Jalla wa Ala memberikan nikmat kepada yakni kita semua karena amal-amal kita diterima oleh Allah Jalla wa Ala dan kita dibebaskan dari siksa. Itu betul-betul orang yang senang. Kalau sekarang kadang seneng kan hanya apa? Di permukaan aja, di raut mukanya. Ketokane tok beringas, padahal jero atine sumpek ya. Nah, ini. Kalau sumpeknya memang karena Allah Jalla wa Ala, ya mungkin karena takut kalau amalnya tidak diterima, atau takut karena disiksa oleh Allah Jalla wa Ala. Semoga itu merupakan ibadah hati kita yang disebut dengan al-khauf dan ar-raja. Khauf takut dan roja berharap. Ini harus seimbang. Dan roja ini berarti kita menggantungkan segala harapan kita hanya untuk Allah Jalla wa Ala, sehingga kita berdoa kepada Allah. Sampai-sampai Nabi Ibrahim sendiri berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nabi Ibrahim ini, apalagi kita. Nabi Ibrahim berdoa supaya amalnya diterima. Jangan merasa amal kita diterima. Makanya kita sendiri juga dianjurkan berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan. Itu yang kita minta. Itulah harapan, raja. Diseimbangkan antara takut dan harap. Kemudian yang kedua, bahwa manusia nanti di akhirat dibagi menjadi mukmin, kafir dan munafik. Orang-orang mukmin nanti diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala bukan hanya wajah yang berseri, tapi diberikan oleh Allah cahaya secara keseluruhan. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam hadis, di dalam surah At-Tahrim 66 ayat yang ke-8, bahwa orang mukmin itu akan diberikan oleh Allah cahaya terpancar di depan dan di sebelah kanannya, di mana Allah katakan dalam ayat tersebut, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Iya. Jadi orang-orang mukmin nanti akan diberikan oleh Allah cahaya. Allah tidak akan mengecewakan para nabi dan juga para pengikut-pengikutnya. Nuruhum, cahaya mereka akan terpancar, yas'a baina aydihim, di hadapan mereka, wa bi aymanihim, dan juga di sebelah kanan mereka. Dan cahaya inilah nanti yang akan dicuri oleh orang-orang munafik. Mereka dompleng, nebeng ini dengan cahaya orang-orang mukmin, yang akhirnya nanti akan diberi blok sekat yang mereka tidak bisa mengambil cahaya orang-orang mukmin itu. Dan orang-orang mukmin dengan cahaya ini mereka berdoa, yaqulun, mereka mengatakan, Rabbana atmim lana nurana. Apa kata Allah Jalla wa Ala?
sambil mereka berkata, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Maka cahaya itu ada pada tubuh-tubuh mereka, bekas-bekas wudhu mereka, yang disebut dengan ghurrun muhajjalin, bekas-bekas air wudhu yang terkena anggota tubuh kita ini akan bercahaya, bagaikan kuda hitam yang memiliki warna putih, sehingga Nabi bisa membedakan antara umatnya dengan umat yang lain karena sebab ghurrul muhajjalin, yakni bekas wudhu yang bercahaya itu. Di antaranya adalah yakni kepalanya bercahaya. Karena sebab apa? Karena sebab rambutnya. Karena rambutnya dibasuh. Demikian pula yang kedua, kenapa? Karena ubannya. Karena dibiarkan ubannya itu tidak dicabut. Makanya kita dianjurkan untuk tidak mencabut uban. Nabi mengatakan, buka Abu Dawud 610. Cuman kadang-kadang ujiannya orang beruban ini apa, Pak? Sehingga kita ini pengen nyabut aja. Alasannya apa alasannya? Gatel, ya. Nggak ada alasan. Kata Nabi SAW, la tantifus syaibah, jangan kau mencabut uban, dimanapun uban itu. Kenapa? Karena uban itu akan jadi cahaya nanti di akhirat. Tapi dengan catatan dia beruban sampai mati, dan mati dalam kondisi sebagai seorang muslim. Mau kafir wanen akeh enggak? Halo, jadi cahaya apa enggak nanti di akhirat? Jadi geni. Sudah ketemu? Silakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia berkata, "Aku pernah menginap di rumah bibiku Maimunah radhiyallahu an." Bukan itu. Berapa tadi? 600? Enggak sampai. 560. 561 insyaallah. Ya, Nabi SAW beliau bersabda, la tantifus syaiba, jangan kalian mencabut uban. Maaf. Kenapa demikian? Ma min muslim, tidaklah seorang muslim yashibu syaibatan, yang diuji oleh Allah dengan ubannya yang putih sampai dia mati fil Islam, dalam kondisi Islam dia mati. Berkata Sufyan, illa kanat lahu nuran yaumal qiyamah, melainkan ubannya itu akan dijadikan cahaya oleh Allah di hari kiamat. Atau menurut riwayat yang lain, wa fi hadis, dalam riwayat yang lain, yakni bersumber dari Yahya, illa kataballahu lahu biha, melainkan dengan ubannya itu Allah Jalla wa'ala catat baginya hasanatan, satu kebaikan untuk satu uban. Karek ngitung wan mupiron. Wa hatta anhu biha khati'atan, dan dihapus satu kesalahan. Ini dalam riwayat Yahya. Dalam riwayat Sufyan, yaitu Allah jadikan uban itu sebagai cahaya. Ini salah satu di antara keutamaan, yakni orang mukmin yang diberikan cahaya kelak di akhirat. Kemudian dalam hadis yang lain, bahwasanya mereka akan diberikan oleh Allah cahaya. Kenapa? Karena dia senang berjalan di kegelapan malam menuju ke masjid, ke rumah-rumah Allah. Maka orang seperti ini akan diberikan cahaya nanti di akhirat. Berdumber dari sahabat yakni Buraidah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, basyiril masya'in fidz zulam, beri kabar gembira bagi mereka
Siapa? Masya'in, orang yang berjalan kaki fidzulam, di dalam kegelapan malam, ilal masajid, yakni menuju ke rumah-rumah Allah, ke masjid-masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. Kabar gembira apa itu? Binurit tam, dengan cahaya yang sempurna, yaumal qiyamah, kelak nanti pada hari kiamat. Makanya orang ini minta kepada Allah apa? Doa supaya cahayanya disempurnakan. Sebagaimana doa yang dinukil dari surah At-Tahrim ayat 8 tadi. Rabbana atmim lana nurana. Wahai Rabb kami, sempurnakan cahaya kami. Ternyata Nabi memberi kabar gembira. Cahaya yang sempurna itu dengan cara apa? Dengan berjalan menuju ke masjid. Tapi saya ini padang nih. Gimana? Dipateni, ya enggak. Sekarang bukan gelapnya malam, tapi gelapnya kemaksiatan. Meskipun terang benderang perjalanan kita menuju masjid, kanan kiri ini kegelapan. Apa? Kezoliman. Diceluk, ini gawas ongan logo. Sing gara gak gelem nang masjid, gara-gara ditawari gawa. Majelas kene dhisik. Sek suwe durung adzan. Nah iki sing garai. Itu kegelapan, bukan hanya kegelapan secara fisik, tapi kegelapan batinia, di mana kanan kiri kita ini pengaruhnya besar. Tapi justru orang-orang yang tetap istiqomah menuju ke rumah-rumah Allah di kegelapan-kegelapan, baik secara real ataupun secara abstrak kegelapan itu, dia tetap fokus menuju ke rumah Allah untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dengan cara bagaimana? Berjalan. Makanya Nabi mengatakan, basyiril masya'in, beri kabar gembira bagi mereka orang-orang yang berjalan kaki fidzulam, di dalam kegelapan. Inilah cahaya yang akan didapatkan kelak oleh orang-orang mukmin ketika mereka di padang mahsyar. Kemudian yang ketiga, bahkan ada orang-orang yang memang wajahnya itu cahaya, Pak. Dan orang-orang ini diirikan oleh para nabi. Bahkan para syuhada. Nabi iri, syuhada iri kepada orang-orang ini. Wajah mereka ini betul-betul cahaya. Mereka bukan siapa-siapa, bukan nabi, bukan rasul. Mereka bukan orang yang mati syahid. Siapakah mereka ini? Diterangkan di dalam sebuah riwayat hadis, yaitu mereka adalah orang yang cinta mencintai karena Allah Jalla wa'ala. Orang yang saling mencintai karena Allah. Tidak ada tendensi duniawiyah, bukan karena mungkin hutang budi, bukan karena ada hubungan bisnis sehingga mereka saling mencintai. Tidak, mereka cinta mencintai karena Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dalam hadis Abu Dawud nomor 3527, benar? Dari Umar bin Khattab. Baik, saya temukan. Dari Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ibadillah, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah, la unasan ma hum bi anbiya wala syuhada." Mereka adalah bukan para nabi, mereka bukan para syuhada. Yaghbituhum al-anbiya'u wasyuhada. Akan tetapi mereka itu diirikan oleh para nabi,
diirikan oleh para syuhada yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat. Apa sebab mereka? Mereka diirikan bimakanihim minallahi ta'ala, karena kedudukan mereka di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tukhbiruna man hum ya Rasul, kabarkan kepada kami siapakah mereka itu ai Rasul. Qal, maka Nabi menjawab, hum qaumun tahabbu biruhillah, mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah, ghairi arham bainahum, mereka tidak memiliki hubungan kekerabatan, tidak memiliki hubungan rahim, bukan sanak saudara, bukan karib kerabat. Wala amwalin yata'atawnaha, bukan karena sebab urusan harta duniawiyah yang mereka saling berurusan satu dan keduanya. Fawallah, maka demi Allah, inna wujuhahum lanurun, sesungguhnya wajah-wajah mereka adalah cahaya. Wa innahum 'alan nur, bahkan mereka berada di atas cahaya. Wajah mereka cahaya, mereka berada di atas cahaya. La yakhafuna idza khafan nasu, mereka tidak pernah takut ketika para manusia takut. Wala yahzanuna idza khuzinan nasu, mereka tidak pernah sedih ketika manusia pada sedih. Tidak takut, tidak sedih. Ini ciri-ciri mereka. Ciri-ciri mereka tidak punya rasa takut dan sedih. Maka Nabi SAW menunjukkan satu ayat dalam Al-Quran, surah Yunus. Nabi membaca surah yang ke-10 pada ayat 62. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ala, ingatlah, inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah la khawfun alaihim, mereka tidak punya rasa takut, wa la hum yahzanun, dan mereka tidak punya rasa sedih. Ternyata mereka adalah para waliullah. Ternyata wali-waliullah itu ada yang kedudukannya diirikan oleh para nabi nanti di akhirat. Wajah-wajah mereka cahaya, mereka berada di atas cahaya. Dan ciri mereka ketika di dunia apa? Tahabbu fi rauhillah, mereka saling mencintai antara satu dengan yang lain, yakni karena Allah tabaraka wa ta'ala, bukan karena urusan-urusan duniawiyah. Kadang-kadang kita ini cinta karena apa? Karena dunia. Aku lo seneng be awakmu. Apa? Kon anake bos. Supaya kecipratan proyek. Seneng kenapa? Anak jenderal. Kenapa? Supaya punya backing. Ya, kita mencintai kenapa? Karena dia artis terkenal, bintang pujaan. Supaya dapat apa? Supaya ikut terkenal. Paling tidak dapat objek sebagai pemain figuran. Astagfirullah. Kadang-kadang kita ini mencintai orang hanya karena apa? Karena dunia. Atau merasa kita berutang budi. Ini tidak punya hubungan apa-apa, tapi dia cinta mencintainya karena Allah Jalla wa'ala. Dan nanti orang seperti ini ditaruh di tempat khusus, dinaungi oleh Allah dengan awannya. Termasuk di antara 7 kelompok manusia. Rajulani tahabba fillah, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Tahabba fillah, karena Allah. Ijtama'a alaih, dia berkumpul karena Allah. Wa tafarraqa alaih, dia berpisah karena Allah. Inilah orang-orang yang akan mendapatkan kenikmatan di akhirat, diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu cahaya. Orang yang
disebut dalam Al-Quran dengan ciri-ciri la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, itu banyak sekali, diulang-ulang. Termasuk yakni ketika dia mau meninggal dunia pun diberikan kabar gembira hal itu oleh para malaikat. Yang ketiga, ada orang yang nanti dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi bertalbiyah. Jadi mereka bertalbiyah, bahkan dalam riwayat dia memakai ihram. Sementara orang pada telanjang, dia diberikan oleh Allah pakaian ihram. Kalau tidak, dia nanti bertalbiyah. Siapakah mereka? Mereka yang mati dalam kondisi memakai ihram, dalam kondisi berikhram, baik haji ataupun umrah. Sehingga dalam sebuah riwayat hadis yang terdapat di dalam yakni Sahih Al-Bukhari di nomor 951, bersumber dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya ketika Nabi SAW melaksanakan haji wada, ada sahabat yang meninggal dunia terjatuh dari kendaraannya. Kemudian Nabi perintahkan, ighsilu bima'in wasidrin, mandikan dia dengan air dan daun bidara. Wa kaffinu fi thawbihi, beri dia atau kafani dia dengan kain ikhramnya. Kain ikhramnya cuma berapa helai? Cuma 2 helai. Padahal orang yang mati umumnya dikafani dengan berapa helai? 3 helai. Ini cukup 2. Dan Nabi mengatakan, wala tukhammiru ra'sa, jangan ditutup kepalanya, karena harus terbuka kepalanya. 2 helai kain kafan dengan ikhramnya dan tidak boleh ditutup kepalanya. Wala tamassu bitibin, jangan kasih wangi-wangian dia. Ketika dia hidup gak boleh pakai wangi-wangian, karena dia apa? Terlarang ketika ikhram memakai wangi-wangian. Mati pun tidak boleh pakai wangi-wangian, hidup dan matinya, karena dia meninggal dalam kondisi berikhram. Kenapa? Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan, karena kelak dia dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat dalam kondisi bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalau ada orang yang mengucapkan talbiyah seperti itu ketika di padang mahsyar, berarti dulu dia meninggal dalam kondisi apa? Berikhram. Baik ikhram haji atau minimal umrah. Tapi kalau sudah lepas ikhram, meninggal, maka dia tidak termasuk kategori ini. Harus dalam kondisi apa? Belum tahallul, masih tertanggung ikhramnya, karena dia sedang melaksanakan ibadah berarti. Wallahu a'lam. Sudah masuk? Silakan adzan dulu. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya lanjutkan 1 poin lagi. Sudah 3 poin keutamaan orang-orang mukmin yang dikumpulkan di padang mahsyar. Yang keempat yaitu orang yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala leher yang panjang. Ketika kita nanti berada di padang mahsyar, berjumpa dengan orang yang lehernya panjang, berarti mereka adalah para muadzin. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, bersumber dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan dalam Sahih Ibnu Majah di nomor 599, bahwasanya Nabi SAW bersabda, al-muadzinun, para muadzin, orang yang azan itu, atwalun nas a'naqad yaumal qiyamah. Muadzin itu adalah orang yang paling panjang lehernya nanti di hari kiamat. Kalau ada orang lehernya panjang di dunia, aib atau tidak? Kaya apa? Jerapah. Ya. Dawa nih rek gulune. Itu pasti disurai sama anak kecil-kecil ya.
Aib, digiring sana kemari. Tapi nanti di hari kiamat ada orang yang lehernya panjang. Aib atau mulia? Mulia. Sebaliknya nanti, kalau di dunia ada orang mikul unta, hebat apa jelek? Hah? Hebat apa jelek? Oh, itu paling langsung masuk apa? Buku apa itu? Guinness Book Record. Unta dipikul. Tapi nanti di akhirat akan ada orang mikul unta. Hebat apa aib? Aib. Ngapain dia? Berarti korupsi. Korupsi unta. Apa yang dikorupsi nanti akan dipikul. Ada orang mikul unta, mikul sapi, mikul kambing, sedang mengembik sapi sambil melenguh. Jadi yang dipikul itu nanti yang akan ditunjukkan oleh Allah Jalla wa'ala tentang apa yang dikorupsi itu nanti akan ditunjukkan dengan apa yang di atas bahu atau pundaknya. Jadi enggak sampean delok mikul betoneser ya kan, aspal ya. Tapi enggak ada dalilnya kalau itu. Yang ada dalilnya unta, sapi, kambing, emas, kain berkibar-kibar. Kalau yang tadi enggak ada ya. Tapi kalau jenis-jenis korupsi banyak nggak? Banyak. Itu hanya contoh aja. Nah, itu aib. Sebaliknya, yang aib di dunia lehernya panjang, di akhirat mulia. Makanya para muadzin berbahagialah. Antum kalau istiqomah nanti di padang mahsyar menjadi orang yang mulia. Tapi tentunya adzannya harus ikhlas karena Allah. Bukan karena diburu ya, dibayar. Perkara nanti dapat rezeki, tapi yang penting antum jangan berharap dengan adzan itu dapat apa? Dapat fulus. Kenapa? Jaminannya surga. Kalau dia adzan sampai 12 tahun. 12 tahun enggak pernah putus, adzan terus, maka surga jaminannya. Buka Ibnu Majah, sudah dibuka? Belum? Belum. Oh, kira 599 600. Ya. Yang tadi dari Muawiyah bin Abi Sufyan, berikutnya dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Silakan. Man adzana sintai asyarata sana. Barang siapa yang mengumandangkan adzan selama 12 tahun, wajabat lahul jannah, wajib baginya surga. Wa kutiba lahu bita'dzinihi, dan dicatat baginya karena adzan yang dikumandangkan itu fi kulli yaumin, setiap hari, situna hasanah, 60 kebaikan. Sekali adzan tiap hari ya, pada tiap adzannya itu dicatat berapa? Pada tiap hari, bukan tiap adzan. Fi kulli yaumin, pada setiap hari dalam adzannya itu dicatat berarti berapa? 60 kebaikan. Walikulli iqamatin, bagi setiap iqamahnya dalam satu hari, 30 hasanah, yaitu 30 kebaikan. Berarti separuh. Adzan swida berapa? Iqamah berapa? 30. Berarti berapa? 90. Sekarang 12 tahun, ini dihitung-hitung ya. 12 tahun jadikan hari berapa? Ya, ketemunya 21.240 hari. Kali 90 kebaikan. Wis hitungan dewe. Tapi nggak usah dihitung-hitung. Yang penting istiqomah adzan sampai berapa tahun? 12 tahun. Makanya kalau muadzin itu beri kesempatan dia sampai berapa? 12 tahun. Komitmen ya, jangan sampai ada bolongnya. Iki sing repot ya kan.
Mulai nang desa koyok ngene, riyo ini mudik ya. Bolong ya. Ya makanya wajar kalau yang dijanjikan itu adalah surga. Kenapa? Karena jaga gawang ini. Jaga gawang, Pak. Kalau ndak bleset bisa jadi masjid itu nggak ada adzan. Riyo itu wong mulai kabeh. Adzan zuhur telat. Iku ada yang adzan musafir. Cak wis adzan durung niku. Lah niki pun jam 1:30 niki dereng adzan. Wis tak adzani ya. Kebobolan. Yang seneng siapa begitu? Syaitan, karena ketika dikumandangkan adzan, setan itu lari berkentut-kentut. Nanti balik lagi nanti setelah adzan selesai. Begitu iqamah lari lagi nanti. Nah kalau nggak ada adzan, setannya seneng nggak? Mau seneng ya. Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Kalau sing ngusir gitu. Jadi ini nggak jaga gawang ini. Kadang-kadang ada muadzin juga terlalu semangat juga ada, ya. Belum waktunya adzan DCI. Pernah itu jam 3 adzan subuh. Ini nggak biasanya ini, padahal nggak pernah ada adzan imsak di sini. Ternyata memang dia lupa, dipikir sudah jam 4, ternyata masih jam 3. Ya alhamdulillah kalau semangat ya. Tapi kalau sudah kebobolan sampai nggak ada adzan ini. Makanya adzan itu nggak main-main. Jaminannya surga. Man adzana sintain asyara sana. Ya ini selama 12 tahun dia adzan. Wajabat lahul jannah. Wajib bagi dia mendapatkan surga. Wallahu a'lam. Inilah keutamaan orang-orang yang kelak nanti di padang mahsyar diberikan oleh Allah tabaraka wa taala kenikmatan karena amal soleh yang telah mereka kerjakan saat di dunia secara istiqamah, ikhlas semata-mata karena Allah tabaraka wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan. Masih banyak ciri-ciri orang mukmin yang kelak nanti diberikan oleh Allah karena amal solehnya di padang mahsyar. Akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.